warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hukum, perkenalkan nama saya Edi Purwanto. Di sini saya akan membuat video tentang hukum acara peradilan tata usaha negara atau biasa disebut dengan HATUN. HATUN sendiri ialah serangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana pencari keadilan bertindak atau berbuat di pengadilan dan bagaimana pengadilan bertindak dalam rangka penyelesaian sengketa tata usaha negara. Singkatnya, dalam mencari keadilan di pengadilan tata usaha negara terdapat tata cara yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di sini, Endra Wijaya mengutip kutipan dari Jimli As-Siddiq tentang HATUN. Sejarah terbentuknya peradilan tata usaha negara atau peradilan TUN merupakan rangkaian peristiwa yang telah berjalan dalam waktu yang panjang. Sejarah terbentuknya peradilan TUN sendiri dapat dilihat mulai dari adanya ide negara hukum. Ide negara hukum ini berkaitan dengan konsep nomokrasi. Nomos berarti norma dan kratos berarti kekuasaan. Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa di dalam nomokrasi, maka yang berperan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itulah istilah nomokrasi erat hubungannya dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan yang tertinggi. Selanjutnya, Endra Wijaya berpendapat kembali bahwa dalam suatu negara hukum harus ada lembaga yang diberi tugas dan kewenangan untuk menyatakan dengan suatu putusan apakah tindakan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah itu berdasarkan hukum atau tidak. Disinilah peradilan administrasi negara atau TUN berfungsi untuk mengisi apa sesungguhnya makna negara hukum itu. Dalam rangka penyelesaian benturan kepentingan antara badan atau pejabat TUN dengan warga masyarakat yang dilahirkan dari penyelenggara negara, maka peran peradilan TUN sebagai sebagian dari sistem peradilan di Indonesia menjadi teramat sangat penting. Dengan demikian, Budi Sastra Panjaitan mengatakan bahwa tujuan pembentukan peradilan tata usaha negara atau TUN adalah untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari penyelenggaraan negara. Karena sifatnya untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari penyelenggaraan negara, maka selanjutnya peradilan TUN diberikan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam bidang TUN. Dalam proses penyelesaian sengketa di peradilan TUN sendiri, Budi Sastra Panjaitan mengutip dari penjelasan dari pasal 53, 54, 60, 93, dan 98 UU PTUN. Terdapat beberapa kemudahan bagi pencari keadilan antara lain yaitu yang pertama, bagi yang tidak pandai baca tulis dibantu oleh panitera untuk merumuskan gugatan. Yang kedua, penggugat dapat mengajukan gugatannya melalui pengadilan yang paling dekat dengan rumahnya. Yang ketiga, bagi yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma. Yang keempat, badan atau pejabat TUN yang dipanggil sebagai saksi wajib datang sendiri. Yang kelima, untuk kepentingan mendesak dapat dilakukan pemeriksaan dengan cara yang tepat. Menurut Endra Wijaya, peradilan TUN memiliki wewenang hanya untuk mengadili sengketa TUN. Endra Wijaya kembali mengutip dari pasal 1 butir 10 UU nomor 51 tahun 2009 bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Endra Wijaya, peradilan TUN memiliki wewenang hanya untuk mengadili sengketa TUN. Endra Wijaya kembali mengutip dari pasal 1 butir 10 UU nomor 51 tahun 2009 bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Endra Wijaya kembali mengutip pendapat dari Jimli As-Siddiq, yaitu dalam ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan yang tertinggi, yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri. Endra Wijaya kembali mengutip dari pasal 1 butir 10
UU Nomor 51 Tahun 2009 bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sini Endra Wijaya kembali mengutip pendapat dari Jimli Asidik. Dalam ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan yang tertinggi, sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dari bukunya Plato yang berjudul Nomoi, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan The Laws, dapat diperoleh gambaran dengan jelas bahwa ide nomokrasi itu sesungguhnya telah ada sejak lama dikembangkan, yaitu sejak zaman Yunani kuno. Di sini Ridwan juga berpendapat bahwa objek dan alasan gugatan tata usaha negara berdasarkan UU PT-UN yang menjadi objek gugatan atau pangkal sengketa tata usaha negara adalah katun yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengandung unsur bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses penyalahgunaan wewenang dalam peradilan tata usaha negara, Ridwan berpendapat badan atau pejabat tata usaha negara selalu ditempatkan sebagai pihak tergugat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 6. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Menurut Budi Sastra Panjaitan, UU PT-UN telah ditentukan kekuasaan peradilan tun meliputi 1. PT-UN yang merupakan pengadilan tingkat pertama. Yang kedua, PTT-UN yang merupakan pengadilan tingkat banding. Tempat kedudukan pengadilan berdasarkan pasal 6 UU PT-UN meliputi yang pertama, PT-UN berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Yang kedua, PTT-UN berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Budi Sastra Panjaitan di sini mengatakan bahwa untuk menjamin penyelesaian tun yang seadil-adilnya terhadap benturan kepentingan yang berbeda antara badan hukum atau pejabat tun dengan warga masyarakat dalam ranah Pancasila, tujuan peradilan tun tidak semata-mata memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan, tetapi sekaligus juga melindungi hak-hak masyarakat. Ridwan mengutip kutipan dari Paulus E. Lotulung selaku Ketua Tim Revisi UU PT-UN mengusulkan agar objek gugatan diperluas lagi meliputi tindakan hukum publik. Sekilas, usulan Paulus ini dapat diterima dengan baik. Baiklah, sekian pembuatan video dari saya tentang hatun atau hukum acara peradilan tata usaha negara. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.